Halo semua, pernah nggak sih kepikiran apa rahasia di balik aplikasi favorit kita yang rasanya nyaman banget dipakai? Nah, hari ini dengan inspirasi dari materi Universitas Cakrawala, kita akan bongkar rahasia itu. Namanya riset pengguna, dan ini penting banget buat pengalaman digital kita semua. Kita semua pernah kan frustrasi sama aplikasi yang bikin pusing, bingung, nggak intuitif, pokoknya bikin emosi. Tapi, kenapa ada aplikasi lain yang rasanya tuh ngerti banget sama kita, gampang dan enak dipakai? Nah, jawabannya ada di riset pengguna, dan itulah yang akan kita kupas tuntas sekarang. Oke, jadi kita bakal bedah topik ini jadi 3 bagian utama. Pertama, apa sih sebenarnya riset pengguna itu? Kedua, kenapa ini penting banget? Dan yang terakhir, gimana cara para profesional melakukannya? Yuk kita mulai aja. Jadi, ayo kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa sebenarnya riset pengguna itu? Gampangnya gini deh, anggap aja ini sebagai obat penawar buat semua desain produk yang bikin kita frustrasi. Intinya gini, ini tuh bukan soal tebak-tebakan. Sama sekali bukan. Ini lebih mirip kerjaan detektif. Para desainer itu nggak cuma berasumsi, kayaknya pengguna suka ini deh. Tapi mereka beneran turun ke lapangan buat cari tahu apa yang kita butuhkan. Persis kayak detektif, seorang peneliti itu mencari petunjuk, mendengarkan cerita, dan mengumpulkan bukti. Tujuannya apa? Ya, buat membangun produk yang benar-benar berfungsi untuk kita, para penggunanya. Nah, sekarang kita udah tahu apa itu riset pengguna. Pertanyaan selanjutnya, kenapa ini krusial banget? Ini dia beberapa manfaat utama dari riset yang dilakukan dengan benar. Pertama, ini menghilangkan asumsi. Riset itu ngasih kita data yang nyata, wawasan yang konkret tentang apa yang benar-benar kita butuhkan dan inginkan sebagai pengguna. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya nebak-nebak soal fitur apa yang mungkin bakal disukai. Setiap keputusan itu didasarkan pada bukti nyata tentang gimana orang sebenarnya berperilaku. Kedua, ini soal efisiensi. Coba bayangin, jauh lebih hemat waktu dan biaya kan kalau kita nemuin masalah di tahap awal daripada udah telanjur bikin produk gede-gedean, ternyata nggak ada yang butuh. Anggap aja ini kayak sistem peringatan dini. Riset ngebantu tim nemuin dan nambal lubang sebelum jadi bencana produk yang biayanya mahal banget. Dan ya, ini yang paling penting dari semuanya. Ujung-ujungnya, ini semua demi menciptakan pengalaman yang lebih baik. Produk yang hebat itu terasa mudah dan nyenengin karena memang dirancang dengan mikirin kita. Dan itulah tujuan akhirnya, bukan cuma nyari pengguna, tapi nyiptain fans. Orang yang beneran cinta sama produk kita bakal setia dan bahkan dengan senang hati merekomendasikannya ke orang lain. Oke, kita udah bahas kenapanya, sekarang kita masuk ke bagian gimananya. Kita bakal mulai dengan salah satu senjata andalan seorang peneliti, wawancara pengguna. Wawancara pengguna ini penting banget dalam sebuah proses yang disebut design thinking. Ini jadi fondasi dari tahap paling awal, yaitu empathize atau berempati. Di mana tujuannya ya benar-benar cuma satu, menyelami dan memahami dunia pengguna sedalam-dalamnya. Ngadain wawancara yang bagus itu ada seninya, tapi prosesnya sendiri sebenarnya cukup jelas. Mulai dengan tujuan yang jelas, siapin pertanyaan, uji coba dulu, baru deh ciptakan suasana yang nyaman biar orang mau terbuka dan berbagi cerita mereka. Nah, ini contohnya. Daripada nanya apakah Anda suka fitur X, seorang peneliti yang jago bakal bilang kayak gini. Kenapa? Karena pertanyaan terbuka itu mancing orang buat cerita. Dan di dalam cerita-cerita itulah, harta karun berupa wawasan seringkali tersembunyi. Dan ini dia senjata super lainnya. Pertanyaan lanjutan sesimpel ini adalah cara peneliti buat gali lebih dalam. Ini juga nunjukin kalau kita beneran dengerin dan peduli sama sudut pandang mereka. Tentu aja, wawancara bukan satu-satunya alat yang ada. Yuk kita intip cepat beberapa metode lain yang dipakai para peneliti buat dapat gambaran yang lebih lengkap. Kadang-kadang cara terbaik buat ngertiin seseorang ya dengan ngelihat mereka di habitat aslinya. Metode ini cocok banget kalau kita perlu paham gimana konteks, misalnya lingkungan fisik dan sosial, mempengaruhi cara orang pakai sebuah produk. Nah, kalau wawancara tadi ngasih kita kedalaman, survei ini ngasih kita keluasan. Ini alat yang hebat buat memvalidasi sebuah ide atau ngelihat tren di antara ratusan, bahkan ribuan pengguna dalam waktu yang singkat. Penasaran gimana perasaan seseorang tentang suatu produk seiring berjalannya waktu? Studi buku harian ini merekam perjalanan itu, suka dan dukanya, dan bisa ngasih gambaran yang kaya banget dan sangat personal, cocok buat melacak perubahan kebiasaan atau kepuasan jangka panjang. Jadi, setelah semua ini, apa kesimpulan utamanya? Ini sebenarnya tentang sebuah perubahan pola pikir yang sangat kuat. Pada akhirnya, kuncinya cuma satu, empati. Di balik setiap produk yang kita suka,
Ada tim yang benar-benar nyempetin waktu buat mendengarkan dan memahami. Mereka nggak cuma mecahin masalah, tapi mereka terhubung dengan manusia. Jadi, saya mau kasih tantangan kecil nih. Lain kali kamu pakai aplikasi yang rasanya pas banget buat kamu, coba deh berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Kira-kira apa ya yang udah dipelajari para pembuatnya tentang aku? Percaya deh, kamu bakal mulai ngeliat jejak-jejak riset pengguna di mana-mana. Terima kasih sudah menyimak.